Tarikan gas di sini. Ini enak banget posisinya. Halo semuanya dan selamat datang di Bang Channel. Nah, di video kali ini gue mau bongkar motor. Nah, ini motor gue yang kemarin ya, yang di borap 130 cc. Nah, ini mesinnya udah gue buka. Nah, ini keadaan mesinnya masih sangat bagus. Tuh, ini nggak ngebul, nggak apa, masih bagus ya. Nah, kenapa pertanyaannya? Kenapa dibongkar? Jadi temen gue ada yang nyoba motor ini dan minat, katanya pengen kayak giniin. Terus kata gue, daripada lu bikin mending punya gue aja, lu bayarin gitu loh. Jadi lu nggak harus keluar uang banyak. Nah, dianya setuju. Nah, jadi sekarang gue bongkarin, mau gue bersihin. Nah, untuk punya gue di sini gue bikin lagi, tapi nggak 130 cc ya. Nah, ini ada boring. Jir, herang banget deh. Ini bloknya blok yang ori ya. Ini KZL. Nah, untuk pistonnya di sini gua pakai Vario 125 yang KWN. Ini standar, ukurannya 52,4. Nah, untuk packing-packingan gua ganti semua. Ini packing karetnya yang depan, packing head. Ini packing packing sengnya yang ori. Ini packing kertasnya juga ori. Terus ini perintil-perintilannya sama sama konco-konconya di sini semua ya. Ini perabotan perang untuk bagian dalam mesinnya. Sini ada seal clap. Seal clapnya pakai SGP. Nah, si Beng itu pakai Honda SGP wae santai. Sama aja kok, ini buat PR clap untuk clap yang diameter batang itu 5 mili. Jadi pakai ini aja nggak apa-apa. Lebih bagus malah. Terus sini ada per clap smash. Nah, kenapa Ben? Kamari pakai Shogun. Nah, iya sebenarnya ini pakai Shogun nih yang kemarin. Ini Shogun yang nggak pakai dalemannya. Nah, untuk noken as, gua nggak sengaja gua jual nggak pakai noken asnya. Jadi noken asnya tetap gua tetap gua pakai buat motor gua. Jadi sini nggak ikut dijual. Jadi yang gua jual pakai noken as BRT tipe T1 ya. Ini perabotan pendukungnya dari sini. Ini masih baru. Nah, cuman kalau misalkan pakai yang ini, pakai per clap smash, ada yang harus dirubah. Jadi nggak PNP. Ini contohnya kayak gini. Ini retainer ori ya. Kalau retainer ori kesini nggak masuk. Tuh, jadi nggak masuk dia. Harus ada sedikit penyesuaian, jadi biar bisa masuk. Begitupun yang bawah, jadi nggak bisa masuk. Tapi untuk head ya, untuk head masih ada di tukang bubut. Jadi ininya mau gua rapihin kayak gini. Jadi kemarin baru beres di porting, langsung gua anterin ke tukang bubut. Ternyata hari ini belum beres katanya. Jadi gua tunggu dulu. Sengaja biar kayak gini, biar rata. Nah, balik lagi ke sini, ke retainer ya. Di sini harus ada sedikit perubahan. Perubahannya gimana, Beng? Nah, sini. Aduh. Saya bukan kan. Nah, ini perabotan perang gua nih. Mana retainer teh? Angkurakna. Oh, ini nih udah gua pisahin. Nah, ini ada retainernya. Ada 4 ekor. Nah, perubahannya tuh kayak gini. Nah, ininya dibubut ya. Tuh. Jadi bisa masuk ke sini. Tuh, jadi rapi. Nah, untuk yang bawah juga sama. Harus ada penyesuaian ya. Nah. Tuh, jadi masuk kayak gini. Atas bawah masuk ya. Ini rapi semua. Nah, untuk pertanyaannya gini, Beng kunaon pakai nu smash? Kemarin kan pakai yang Shogun. Nah, untuk yang Shogun sebenarnya ini kelembekan ya menurut gua. Ini kelembekan banget. Terus saya nyokot gambar namun sorangan. Ntar dulu ya, nanti gua sambung lagi. Pada akhirnya. Oke, lanjut ya. Nah, ini perbandingannya tuh kayak gini. Kita ukur pakai alat ini.
Kita onin dulu, dijeroin dulu. Nah, untuk panjang ya di sini yang per smash tuh 2937 berarti 30 lah. Ini 30 mili. Kalau yang ini dia 32 mili. Nah, 32 28 32 lah. Ini sama panjangnya kayak BRT ya. Nah, BRT bentuknya kayak gini. Untuk panjangnya 20 berapa tadi? 32 untuk lingkar dalamnya dia 16. Dia 16 ya, tuh. 16 lah, ini 16. Jadi ini sama banget kayak perklep BRT ya. Tuh, dari ini apa namanya? Ininya 21, ini hampir 22 lah. Ini sama persis kayak perklep BRT. Nah, pertanyaannya gini, kenapa Bang nggak pakai perklep BRT? Karena jujur aja kalau beli klep BRT itu mahal ya. Kalau ini cuman 35.000. Udah dapat 2. Mana sih yang satu lagi? Nah, ini 35.000 ya. Ini gua stok dari dulu, cuman nggak kejual-jual, jadi daripada nggak kepake gua akalin aja deh. Terus gua modif juga si retainernya supaya bisa masuk. Jadi masuk ya. Nah, untuk piston juga di sini ini udah gua modif. Ini juga sama stok lama, nggak kejual-jual, jadi pakai aja deh. Kita buka. Nah, ini herang ya. Tuh, ini jadi sedikit dipotong atasnya, jadi nggak terlalu tinggi. Jadi tingginya sesuaiin dengan si blok ini, pasangannya ini. Jadi nggak terlalu padat kompresinya. Jadi buat sehari-hari itu aman banget ya. Oke, udah gua review semua ya. Nah, pertanyaannya gini, Bang, kenapa nggak pakai spare part racing? Karena perklep racing, kayak blok boring racing, kayak noken as racing. Jadi ini tuh buat temen-temen yang mau bore up tapi budgetnya budget anak sekolah ya. Kalau misalkan lu punya budget lebih ya, lu mending jangan nonton video ini deh. Lebih baik lu pakai yang part Sultan. Ini buat temen-temen yang punya budget dikit tapi motornya pengen ngacir gitu loh. Oke, nah, ini udah gua review semua ya perklepnya. Ini yang lama, yang Shogun. Nah, ini yang baru. Bedanya jauh, bedanya 2 milian tuh. Untuk kekerasan pasti keras yang ini. Nah, kalau misalkan ini 2 berarti sama dengan satu yang ini. Kalau ini 1 berarti lebih lembek daripada yang ini. Yang ini lebih keras nih jadinya. Oke. Untuk klepnya di sini, ngeblur. Untuk klepnya di sini, gue pakai yang ori, masih ori. Tuh masih ori, ini masih ori juga. Pelapis juga ori, masih orian semua ya. Nah, cuman ini doang nih. Tonjokan tensioner, pakai yang kayak ginian, jadi biar nggak loncat lah. Oke. Semuanya udah gue review. Dari piston yang pakai Vario 125, dari noken as juga. Ini dari Deep Speed Racing Bali. Ini bahan ori ya, di custom sama dia. Terus di apa namanya, di apa tuh yang di pengeras baja tuh apa tuh ya namanya ya, lupa gua. Di harden, jadi di harden biar keras, lebih keras daripada yang ori. Untuk sil-silan gua saranin pakai yang ori ya, kayak seal klep. Terus packingan juga yang ori, biar lu nggak bongkar-bongkar 2 kali. Biasanya kalau misalkan lu pakai yang KW-KW-an ya, lu tahu sendiri lah kalau KW gimana. Kalau misalkan buat motor sendiri, apa salahnya sih lebih di melarin lagi dananya, biar kalian nggak bongkar-bongkar 2 kali. Oke, penasaran nggak hasilnya gimana? Gue yakin sih, nggak yakin lah, insya Allah pasti enak. Tapi untuk masalah tenaga, si blok ini sama yang itu pasti beda jauh, karena ini tuh cuma 52,4, 52,5 lah. Kalau itu 54, berarti bedanya 1,5 mili ya. Ya tenaganya pasti beda lah. Ini kompresinya standar, kalau yang itu high dome. Jadi bener-bener jenong. Untuk headnya belum datang. Ini masih ada boringnya doang. Ini udah di quarternya bagus banget anjir tuh. Tengah blur ini quarterannya bagus banget loh.
Oke, tinggal kita pasang ke motornya. Oh ya, untuk injektor sama throttle body sama ECU ya, karena engine yang punya gua mau dijual ya, berarti semuanya dijual juga sama ECU-nya sama injektornya. Jadi gua pakai injektor standar, ECU juga masih standar dari nol lagi, standar pabrik. Jadi nanti gua akan mapping ulang disesuaikan dengan mesin yang baru. Nanti kita lihat pas udah udah beresnya lah ya. Oke, kita lanjut lagi nanti. Oke, nah ini udah kepasang. Sorry tadi nggak ke video untuk headnya, gue lupa. Tapi kayak gini bentuknya. Nah ini korekannya, terus ini bagian kubahnya. Jadi udah rapi semua. Lumayan bagus lah segini. Nah untuk suara, ini pertama kali dihidupin. Kita hidupin dulu. Ini suaranya pasti kasar dulu ya, karena pasti setelan klepnya rubah. Nanti kita setel ulang lagi kalau misalkan udah di Ryan. Ini ada suara klep renggang ya. Memang wajar lah. Nanti kalau misalkan udah dirain beberapa menit, sekitar 10 menitan lah, kita dimain selama setengah jam, udah dingin kita setel ulang klepnya, terus kita pasangin bodinya. Nanti kita lanjut lagi seperti apa sih suara mesin pada tahap akhir, terus kita langsung mapping aja. Oke, tunggu ya. Nah ini kita lagi mapping. Nah, si kupi kayak kabelan ya namanya. Nah, jadi ngepas semuanya. Oke, nanti lanjut lagi kalau misalkan udah beres di mapping, kita langsung tes jalan. Motornya udah beres, waktu itu langsung di mapping. ECU-nya lagi apa loh? Woi. Oh. Nah ini motornya, ntar dulu kuncinya ketinggalan. Nah motornya ini udah bersih, udah gua cuci juga biar nggak jelek-jelek amat motornya. Nah udah bersih ya, tuh udah kelihatan kayak motor. Kalau kemarin bobolodog, anjir, kosbota aja bobolodog. Nah oke, sedikit cerita dulu ya. Jadi kemarin pas pakai mesin yang waktu itu, jadi keluhannya kalau motornya udah panas mesinnya itu agak kasar. Nah kalau yang ini nggak ada keluhan mesin kasar biarpun udah panas. Nah ini motor udah gue pakai selama semingguan, nggak ada masalah sama sekali. Suara mesinnya halus, mau dingin mau panas tetap sama aja ya. Jadi nggak ada perubahan untuk suara mesin. Terus untuk bensin ya jelas pasti lebih irit yang ini karena ini pakai injektor standar. Terus udah di mapping juga supaya menyesuaikan dari kebutuhan mesinnya. Terus untuk tenaga ya, dari tenaga pasti lebih powerful yang mesin kemarin karena emang pistonnya lebih besar, terus lebih jenong juga. Kalau yang ini gue bikin nggak terlalu padat kompresinya supaya bisa minum pertalite ya. Jadi ini pakai pertalite juga nggak ada masalah, nggak ada ngelitik, nggak ada suhu terlalu panas, nggak ada. Jadi emang kompresinya nggak terlalu tinggi, makanya motornya nggak terlalu laju ya, nggak terlalu kencang juga. Tapi ya kalau misalkan diaduin sama yang standar ya pasti menang jauh, cuman nggak se powerful yang kemarin. Nah, untuk suara mesin di sini kemarin ya pas pertama motornya hidup itu mesinnya kasar, tapi sekarang udah gue beresin, ini udah gue setel klepnya, setel ulang, jadi suaranya halus. Nah ini untuk suara kayak gini, ini baru gue hidupin, coba. Ini bensinnya masih tinggal setengah. Mana sendal oke? Nah, untuk suara mesin kayak gini, ini halus banget ya, jadi nggak ada suara yang aneh-aneh. Ini masih pakai knalpot yang standar, masih kayak kemarin. Ini knalpot standar, throttle body standar, ECU-nya, cuman ECU-nya udah di mapping, jadi bisa menyesuaikan dengan kebutuhan bensin yang harus dipenuhi untuk mesin ini. Ini udah pas lah semua.
untuk tarikan gas di sini. Ini enak banget posisinya. Jadi gimana ya tegasinnya? Ini nggak malu-maluin lah buat diajak lari di jalan. Jadi emang terlalu, adan nanti gue lanjut ya. Ini adan dulu. Oke, lanjut ya. Ini adannya udah beres. Nah, untuk yang tadi gue omongin ya, untuk mesin, kenapa sih pertanyaannya, kenapa sih Bang yang kemarin mesinnya kalau panas nimbulin suara kasar? Nah, kalau menurut analisa gue ya kemarin tuh penyebab bunyi kasarnya tuh dari itunya. Inaon bola Jadi penyebabnya tuh dari itu pair clampnya. Jadi pair clampnya cuman satu doang kan kemarin pakai yang Shogun. Jadi itu kalau menurut gue sih terlalu lemah ya. Jadi kalau misalkan udah panas ya pasti berisik. Tapi kalau kemarin udah diganti ya. Jadi noken S-nya juga diganti, pair clampnya juga diganti pakai yang racing semua. Menurut teman gue yang udah pakai mesinnya nggak ada masalah katanya. Jadi ya berarti dari pair clampnya. Nah, untuk motor yang sekarang di sini motor gue pair clampnya tuh masih yang ori, noken asnya baru yang kemarin nggak dirubah-rubah lagi ya. Jadi noken as tetap pakai yang dari Dick Speed Racing Bali. Itu bahan mentah yang di custom terus di harden biar keras. Nah, untuk bahan-bahan sengaja gua nggak dikasih bahan-bahan ori, part-part racing. Jadi supaya bisa kalian lakuin di rumah ya. Jadi biar nggak terlalu mengeluarkan uang banyak juga. Terus hasilnya juga alhamdulillah di sini suaranya halus, tenaganya juga enak. Nggak malu-maluin lah buat dibawa jalan ya. Jadi mungkin video ini cukup sampai di sini dulu, dan jangan lupa subscribe, like dan komen, serta aktifkan lonceng notifikasinya agar nanti kalian mendapatkan notifikasi kalau gua upload video terbaru. Oke, terima kasih sudah menonton. Udah beres nih, tinggal dipakai aja, tinggal gua rawat. Oke.